Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran tentang investasi dan pemasaran asuransi syariah. Saya Nafan Arsela Ramadan, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah semester 5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konsep-konsep penting mengenai investasi dan pemasaran asuransi syariah, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam kehidupan nyata. Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan saling membantu. Dalam konteks ini, investasi dan pemasaran asuransi syariah menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini. Investasi dalam asuransi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika. Prinsip-prinsip syariah melarang investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram, seperti alkohol, perjudian, dan riba. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah harus cermat dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemegang polis, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, pemasaran asuransi syariah juga menghadapi tantangan tersendiri. Edukasi masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip asuransi syariah menjadi kunci untuk menarik lebih banyak nasabah. Strategi pemasaran yang efektif harus mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan konvensional, serta menekankan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan yang diusung oleh asuransi syariah. Dengan pertumbuhan populasi muslim yang terus meningkat dan kesadaran akan pentingnya perlindungan finansial, potensi pasar untuk asuransi syariah sangat besar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang investasi dan pemasaran dalam konteks asuransi syariah akan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan industri ini di masa depan. Dalam kajian ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai prinsip-prinsip investasi, strategi pemasaran, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh asuransi syariah di era modern. Asuransi syariah memiliki prinsip dasar takaful, yang berarti saling melindungi antar peserta. Setiap peserta memberikan kontribusi untuk membentuk pool dana bersama, yang akan digunakan untuk menolong peserta lain jika terjadi musibah. Ini bukan sekadar transaksi bisnis, tapi juga bentuk solidaritas sosial yang sangat kuat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang investasi dalam asuransi syariah. Dana yang terkumpul dari peserta tidak hanya disimpan, melainkan juga diinvestasikan dalam kegiatan yang sesuai syariah, seperti pada sukuk, pasar uang syariah, dan saham syariah. Investasi ini bertujuan agar dana peserta bisa bertumbuh dengan tetap berada dalam koridor syariah. Dalam asuransi syariah, ada dua jenis dana yang dikelola. Pertama, ada dana tabaruk, atau dana kebajikan yang digunakan untuk membayar klaim. Kedua, ada dana investasi yang memang khusus untuk dikembangkan. Mari kita bahas instrumen investasi yang biasa digunakan dalam asuransi syariah. Pertama, ada deposito syariah di bank-bank syariah. Ini termasuk pilihan investasi yang relatif aman dengan tingkat return yang stabil. Kemudian ada sukuk atau obligasi syariah. Ini adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Biasanya, return dari sukuk ini cukup menarik dan lebih tinggi dari deposito. Selanjutnya, ada saham syariah. Perusahaan asuransi syariah bisa berinvestasi di saham-saham yang masuk dalam daftar efek syariah DES. Tentu saja, ini hanya untuk perusahaan yang tidak kalah penting adalah reksadana syariah. Ini adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari banyak investor untuk dikelola secara syariah. Keuntungannya, risiko investasi bisa lebih tersebar. Dalam melakukan investasi, perusahaan asuransi syariah harus mematuhi beberapa prinsip penting. Pertama, tidak boleh ada unsur riba atau bunga. Kedua, tidak boleh ada garar atau ketidakjelasan. Ketiga, tidak boleh ada maisir atau spekulasi. Lalu, bagaimana dengan pembagian keuntungan investasinya? Nah, ini menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah. Jadi, keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi sebagai pengelola dan peserta sebagai pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Yang menarik,
Jika terjadi kerugian dalam investasi yang bukan karena kesalahan pengelola, maka kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Tapi jika kerugian karena kesalahan atau kelalaian pengelola, maka pengelola yang harus menanggungnya. Semua kegiatan investasi ini diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah. Mereka memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, perlu diketahui bahwa dalam asuransi syariah, peserta bisa memilih sendiri jenis investasi yang diinginkan. Biasanya, perusahaan asuransi syariah menawarkan beberapa paket investasi dengan tingkat risiko yang berbeda-beda. Ada yang konservatif dengan risiko rendah, ada yang moderat, dan ada juga yang agresif dengan potensi return tinggi tapi risikonya juga lebih besar. Kedua, transparansi dalam pengelolaan dana investasi sangat dijunjung tinggi. Peserta berhak mendapatkan laporan tentang perkembangan investasinya. Ini penting agar peserta bisa memantau dan mengambil keputusan terkait investasinya. Selanjutnya, kita perlu memahami konsep surplus underwriting. Ini adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabaru, setelah dikurangi pembayaran santunan, klaim dan biaya-biaya. Dalam asuransi syariah, surplus ini bisa dibagikan ke peserta yang tidak mengajukan klaim. Ini adalah salah satu keunikan asuransi syariah yang tidak ada dalam asuransi konvensional. Poin penting lainnya adalah tentang manajemen risiko dalam investasi syariah. Meskipun prinsip syariah melarang spekulasi, bukan berarti tidak ada manajemen risiko. Perusahaan asuransi syariah tetap melakukan diversifikasi portofolio untuk meminimalkan risiko. Yang juga menarik, dalam asuransi syariah ada konsep yang disebut dana wakaf. Beberapa produk asuransi syariah memungkinkan peserta untuk mewakafkan sebagian atau seluruh manfaat asuransinya. Ini menambah nilai ibadah dalam berasuransi. Penting untuk diingat bahwa meskipun ada unsur investasi, tujuan utama asuransi syariah tetaplah perlindungan takaful. Investasi adalah nilai tambah yang diberikan agar dana peserta bisa berkembang. Dengan sistem investasi seperti ini, dana peserta bisa berkembang secara halal dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Kita perlu memahami tentang periode investasi. Dalam asuransi syariah, semakin lama periode investasi, biasanya semakin baik potensi pertumbuhannya. Ini karena ada efek compound atau pertumbuhan berlipat dari hasil investasi yang diputar kembali. Kedua, ada yang namanya switching atau pengalihan dana investasi. Peserta diberi fleksibilitas untuk memindahkan dana investasinya dari satu jenis investasi ke jenis lainnya. Misalnya, dari yang awalnya agresif ke yang lebih konservatif, atau sebaliknya, sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko peserta. Ketiga, dalam asuransi syariah juga ada fitur top-up atau penambahan dana investasi. Peserta bisa menambah porsi investasinya di luar kontribusi reguler. Ini bagus untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan dana. Keempat, soal biaya-biaya dalam pengelolaan investasi. Semua biaya harus transparan dan sesuai akad di awal. Ada biaya pengelolaan investasi manajemen fee, biaya administrasi, dan biaya-biaya lain yang harus dijelaskan dengan detail kepada peserta. Kelima, peran teknologi dalam investasi asuransi syariah semakin penting. Sekarang, banyak perusahaan asuransi syariah yang menyediakan platform digital untuk memantau perkembangan investasi secara real-time. Yang tidak kalah penting adalah edukasi berkelanjutan untuk peserta. Perusahaan asuransi syariah biasanya mengadakan seminar atau workshop untuk membantu peserta memahami strategi investasi yang lebih baik. Contoh yang umum adalah asuransi pendidikan syariah. Misalkan teman-teman, sebagai mahasiswa berusia 20 tahun, membayar premi Rp300.000 per bulan selama 5 tahun. Dana ini bisa digunakan untuk biaya studi lanjut S2. Selain itu, ada manfaat tambahan berupa santunan jika terjadi risiko, serta dana pendidikan yang tetap aman. Selanjutnya ada asuransi jiwa plus investasi, misalnya dengan premi Rp500.000 per bulan, di mana 80% dialokasikan ke investasi syariah dan 20% untuk tabaruk. Teman-teman bisa memilih instrumen investasi yang sesuai seperti pasar uang syariah, sukuk, atau saham syariah. Manfaatnya, selain proteksi jiwa, peserta juga memperoleh hasil investasi. Contoh lainnya adalah unit link syariah. Produk ini bisa dimulai dengan kontribusi Rp400.000 per bulan selama 10 tahun. Dalam produk ini, teman-teman bisa memilih profil investasi sesuai tingkat risiko, dari konservatif, moderat, hingga agresif,
yang menawarkan return berbeda-beda. Keunggulan dari asuransi syariah terletak pada manfaat ganda, perlindungan asuransi dan investasi sesuai prinsip syariah. Di sini, teman-teman punya fleksibilitas dalam memilih investasi, serta transparansi yang ditunjukkan dengan laporan berkala. Ini menjadi nilai tambah, karena kita tahu dana yang kita berikan dikelola secara jujur dan bertanggung jawab. Namun, perlu kita ingat bahwa setiap investasi memiliki risiko. Hasil investasi mungkin naik atau turun tergantung pasar. Penting bagi kita untuk memahami produk ini dengan baik, agar bisa mengambil keputusan yang tepat. Sekarang, kita beralih ke pembahasan tentang pemasaran asuransi syariah untuk mahasiswa. Strategi pemasaran menjadi kunci dalam menjangkau calon nasabah muda, khususnya mahasiswa. Salah satu pendekatan utama adalah dengan edukasi di kampus-kampus. Banyak perusahaan asuransi syariah yang mengadakan seminar untuk menjelaskan pentingnya perencanaan keuangan dan proteksi dini, serta bagaimana asuransi syariah dapat membantu mahasiswa mempersiapkan masa depan. Selain itu, perusahaan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan cara yang lebih interaktif. Misalnya, mereka membuat konten edukatif di Instagram, TikTok, atau YouTube, dalam format video pendek dan menarik. Ini memungkinkan mahasiswa belajar tentang asuransi syariah secara lebih mudah, tanpa harus menghadiri seminar formal. Namun, ada beberapa tantangan dalam memasarkan asuransi syariah kepada mahasiswa. Pertama, banyak mahasiswa yang merasa bahwa asuransi hanya untuk mereka yang sudah berpenghasilan tetap. Ada juga yang ragu apakah premi bulanan cocok dengan uang saku mereka. Tantangan lain adalah pemahaman yang kurang tentang manfaat asuransi sejak dini. Untuk mengatasi ini, beberapa perusahaan asuransi syariah menciptakan produk yang terjangkau untuk mahasiswa. Dengan premi yang lebih rendah, mahasiswa bisa mendapatkan manfaat proteksi dan investasi sesuai kemampuan finansial mereka. Selain itu, perusahaan juga memberikan edukasi agar mahasiswa memahami pentingnya perencanaan keuangan sejak usia muda. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk menyadari bahwa asuransi syariah bukan hanya untuk orang yang sudah bekerja, tetapi juga bermanfaat untuk mahasiswa. Dengan memulai perencanaan keuangan sejak dini, kita bisa mempersiapkan masa depan